Wedaran 12. Manembah. Suasana di Taman Kaputren Alengkadi Raja dibalut hawa bahagia. Kebahagiaan Dewi Sukesi, yang menemukan kesadaran jiwa agung, menyebar dan mempengaruhi suasana hati orang-orang di sekitarnya. Resi Wisrawa mengerti perkembangan pesat yang dialami Sukesi, sehingga memutuskan untuk memberikan wedaran yang semakin mendalam. Sukesi, aku tegaskan kembali bahwa tujuan laku sastra Jendra adalah untuk menyempurnakan jiwa. Kesempurnaan jiwa ditunjukkan oleh terwujudnya sifat ketuhanan di dalam diri. Dan prasyaratnya adalah kemurnian jiwa, di mana tak ada tirai antara jiwa dan atmannya. Sifat ketuhanan memang muncul dari keberadaan Sang Atman yang menjadi intisari jiwa. Dengan semakin terwujudnya sifat Sang Atman, siapapun akan mengemban tanggung jawab semakin besar dalam rangka Hamemayu Hayuning Bawono. Di jagat raya ini ada pemerintahan yang mengatur dan mengelola segala urusan. Ada pribadi-pribadi luhur yang menjadi petugas di jagat raya, dengan wilayah tanggung jawab merentang dari satu kawasan yang menjadi pintu gerbang daya hidup di bumi, satu planet, satu tata surya, hingga satu galaksi. Dan perlu engkau mengerti juga bahwa jagat raya selalu berkembang. Jumlah planet dan galaksi bisa terus bertambah. Maka, selalu ada ruang untuk berkarya bagi siapapun yang telah semakin sempurna jiwanya. Dan sejatinya tak ada kematian. Kehidupan terus bergulir. Kita tinggal memilih hidup dalam keterikatan dengan perputaran tumimbal lahir atau melampauinya. Jiwa-jiwa sempurna adalah mereka yang telah bisa melampaui atau merdeka dari ikatan perputaran tumimbal lahir. Tentu bisa dimengerti jika aku nyatakan bahwa sastra Jendra memang ilmu untuk mempersiapkan manusia menjadi dewa atau bahkan mahadewa. Inji Bapa, aku menerima dengan sukacita wedaranya. Telah kita bahas bahwa jalan meraih kesempurnaan jiwa bukan dengan menistakan tubuh dan mematikan hasrat-hasratnya. Yang diperlukan hanya terus-menerus terhubung dengan Sang Atman agar semakin tumbuh kesadaran dan semakin terpancar daya yang membawa kejernihan jiwa raga. Aku mengerti Bapa, perkenankan aku menyampaikan perenunganku. Silakan Sukesi, aku menyaksikan banyak cara yang dianggap bisa membawa orang pada kemajuan laku rohani. Upacara pengorbanan, puasa, dan berbagai cara lainnya. Sebagian melakukannya dengan sangat berat, ada juga yang menghabiskan uang cukup banyak. Aku sering kali heran, mengapa begitu repot? Padahal, sesungguhnya yang diperlukan dalam perjalanan menyempurnakan jiwa adalah menyelami diri, menerapkan laku eling tanpa mesti menyiksa atau membuat susah diri sendiri. Dan yang lebih penting lagi adalah hidup dalam kesadaran penuh setiap hari dan menjalankan titah Sang Guru sejati dalam rangka Hamemayu Hayuning Bawono. Hasil perenunganmu sudah tepat, Sukesi. Tapi memang belum banyak yang mengerti tentang itu. Sebagian orang memiliki anggapan bahwa Tuhan adalah satu sosok yang memiliki rasa suka dan tidak suka. Maka, walau tak bisa melihat sosok Tuhan, mereka membayangkannya sembari berusaha keras membuat sosok itu suka kepada mereka. Diharapkan, dengan demikian, Tuhan memberikan kehidupan sempurna seperti yang mereka dambakan. Inilah dasar sebagian upacara dan sembahyang yang diselenggarakan di berbagai belahan bumi. Sebagian orang tak suka dengan Tuhan yang tak bisa dijangkau, sehingga memilih dewa-dewa tertentu untuk dijadikan Tuhan, atau sebagai perwujudan Tuhan yang tak terjangkau. Segala upacara dan kidung dihaturkan kepada sosok dewa tersebut. Kita tentu tak bisa menyalahkan orang-orang yang menjalankan laku penyembahan kepada sosok Adikodrati di luar diri. Sebab demikianlah tingkat kesadaran mereka. Tapi, bagi yang memang mau meraih kesempurnaan jiwa, bukan begitu caranya. Yang perlu dilakukan justru seperti yang engkau sampaikan, menyadari diri secara utuh hingga mengalami dengan nyata keberadaan Sang Atman sebagai intisari diri termasuk merasakan daya dan kebijaksanaan Sang Atman yang bekerja melalui diri kita. Engkau sudah melakukan itu dengan meniti aliran napas dan memperhatikan secara mendalam getaran lembut dari ruang kosong di balik ulu hatimu. Inji Bapa, manembah memang bukan menyembah sosok di luar diri. Manembah adalah tindakan menyadari kemahaagungan yang meliputi dan memenuhi diri. Semakin utuh kesadaran kita, semakin nyata pula daya dan kebijaksanaan Hyang Maha Agung bisa digunakan untuk menjalankan dharma kehidupan. Tepat seperti itu, manembah sebagai laku menyelami diri,
memang didasari pengertian bahwa sejatinya Hyang Maha Agung atau Sang Hyang Hurip adalah suung atau kekosongan mutlak, yang menjadi sumber sekaligus memangku seluruh keberadaan. Ia adalah kenyataan yang tak bergatra, tak berupa, tak dibatasi ruang waktu. Diri kita diliputi kekosongan mutlak ini. Bahkan pengejauhan tahannya sebagai cahaya dan kuasa tertinggi yang bertahta di jagat raya, yang bisa dinyatakan sebagai roh agung semesta, tetap juga tak dibatasi ruang waktu. Kita bagian dari cahaya dan kuasa itu, tapi pada saat yang sama cahaya dan kuasa itu ada dalam diri kita. Keberadaan Sang Hyang Hurip bisa mulai ditangkap dalam gatranya sebagai Dewa Ruci atau Sang Atman yang bersemayam di dalam diri. Maka, laku manembah sesungguhnya adalah laku terhubung dengan Sang Atman. Semakin sanggup terhubung dengannya, jiwa kita akan semakin diliputi cahaya dan kuasanya. Dan manembah seperti ini tidak terikat ruang dan waktu Bapa. Bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Tentu Sukesi, menyadari Sang Atman dan terhubung dengannya bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Manembah sesungguhnya dilakukan di kuil suci yang tak pernah berpisah dengan diri kita, tubuh kita sendiri. Bukan berarti tempat-tempat suci tak diperlukan. Itu tetap diperlukan sebagai wahana kebersamaan dalam manembah. Terlebih jika tempat suci untuk manembah memang dibangun di kawasan pintu gerbang daya hidup di bumi, itu bisa mempermudah kita terhubung dengan Sang Atman dan menjadi selaras dengan jagat raya. Berarti dalam manembah ada unsur penyelarasan dengan jagat raya Bapa. Bisakah dijelaskan lebih rinci? Sukesi, jelas kita tak hidup sendiri. Semua yang berada di jagat raya merupakan pengejauhan tahannya. Secara sederhana, mereka ada yang hidup di alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Nah, sewajarnya dengan semua itu kita hidup dalam keselarasan, terhubung oleh kekuatan kasih murni. Selaras berarti ada dalam gerak yang seirama, sama-sama manembah, sama-sama diliputi kesadaran jiwa agung, dan sama-sama bertindak untuk memperindah jagat yang telah indah. Tiada persaingan, pertentangan, apalagi pertarungan yang menghabiskan daya hidup kita dan menimbulkan kerusakan. Meskipun nyatanya kita masih sangat mungkin mengalami pertentangan dan pertarungan Bapa. Meskipun kita tak bersaing dengan siapapun dan tetap punya kasih kepada siapapun. Resi Wisrawa tertawa mendengar tanggapan Dewi Sukesi. Tentu saja, karena jagat raya berisi makhluk atau keberadaan yang memiliki kehendak bebas, tentu kita tak bisa selalu seirama dengan semuanya. Tetapi setidaknya pastikan kita bisa seirama dengan 3 macam keberadaan. Seluruh petugas semesta yang reksa atau menjaga jagat raya, seluruh keberadaan penghuni jagat raya yang tak punya kehendak bebas, serta sesama manusia yang juga memilih untuk hidup dalam kesadaran. Bagaimana keselarasan bisa terbangun Bapa? Sederhana, dalam manembah, setelah dirimu terhubung dengan diri sejati atau Sang Atman, pancarkanlah daya kasihmu kepada semua yang ada. Lalu, sabdakan bahwa dirimu selaras dengan jagat raya beserta seluruh penghuninya. Tentu saja, apa yang kamu lakukan dalam manembah perlu ditindaklanjuti dengan laku menghormati seluruh keberadaan dalam keseharian. Hormati Ibu Bumi, Bapa Angkasa, dan semua keberadaan. Peliharalah bumi dan jangan merusaknya. Kasihi sesama manusia dan sesama makhluk, jangan menghancurkan kehidupan mereka. Jika terpaksa menghancurkan kehidupan lain demi kehidupanmu, saat engkau menebang kayu untuk membuat rumah, saat engkau menyembelih hewan guna dimakan, dan sejenisnya, lakukan secukupnya tanpa keserakahan. Lalu, tetap sabdakan agar semua jiwa yang telah berkorban untukmu bisa semakin mendekati kesempurnaan. Aku mengerti, Bapa, manembah guna terhubung dengan Sang Atman mesti seiring sejalan dengan laku Hamemayu Hayuning Bawono. Sejauh yang aku rasakan sendiri, semakin terhubung dengan diri sejati, semakin kuat kewelasasihanku dan semakin bersemangat juga aku menjalankan Dharma Hamemayu Hayuning Bawono. Ya, Sukesi, itu memang satu kesatuan. Kesadaran jiwa agung sebagai buah keterhubungan yang semakin utuh dengan diri sejati sewajarnya terwujud dalam pemikiran, perasaan, pembicaraan, dan tindakan yang membawa peningkatan mutu hidup bagi sesama. Terima kasih atas seluruh wedarannya Bapa, yang membuatku semakin mengerti tentang sastra Jendra. Perbincangan kemudian dipungkasi Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi dengan semedi bersama.